Mohon maaf nih sebelumnya, Iya, suka nggak gimana? suka, selama bulan Ramadan, ngopi ngobrol perihal iman, kita bukanya rubah jamnya. Waduh. Kita buka jam 5 sore, pas ngabuburit, menjelang buka puasa, sampai azan, sampai imsak berkumandang. Waduh. Siap dong? Iya dah, mau nggak mau lah, harus siap lah. Nah pertanyaannya, kira-kira tamu yang datang ke ngopi siapa kalau jam segitu ya? Nah, ya namanya rezeki pasti ada aja. Insya Kita lihat lah Allah. nanti. Oh, pasti nggak kalah seru. Iya Iya dong. Sip, deal lah kalau gitu. Semoga sih pengunjung banyak ya, karena bonus lu itu ketergantungan sama seberapa banyak tamu yang datang. Iya dong. Itu dia lah, proporsional lah. Iya, lu harus terima-terima juga. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Kayak kenal gue nih. VJ Daniel. Ya. Mantap. Nah, saya buka ya. Iya, coba. Edi Brokoli. Aduh, Mas Ari. Waduh, usaha lu, Nos. Ya kan? Makin hebat banget ya tempat ngopi. Iya, dari pertama kali buka. Ada bareskrim. Aduh, bares. Ini bartender. Tembakan gua ini. Barista. Sehat Mas Ari? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi ya, kita lagi ngecek-ngecek toko sini lah punya kita semua, kita mau cek. Oh gitu. Berarti ini tuh barusan muji coffee shop gua, tapi tempat ini punya lo. Oh, punya gua. Kita ngontak sama Merendah untuk dia meroket. ternyata. Ya, boleh lah kalau lagi syuting boleh ngayal lah gitu. Silakan pesan dulu dong, boleh coba punya Aduh, temennya. pengen nyobain kayak ini nih barista handal kayaknya. Iya. Karena saya orang Indonesia, saya pilih nih. Americano. Indonesia, Amerika. Karena kopinya dari Indonesia. Setuju. Apa aja. Silakan tunggu di Siap. luar deh, Mas Oh, Ari. ya, bener-bener. Toilet sebelah mana, Pak? Di sini. Aduh, masih lucu aja loh Mas Ari, Mas Ari. Jangan lupa Aduh. ntar dari sini ya. Siap. Kasih lo, Ji. Yuk. Sehat Mau Mas yang Ari. pedes apa? Bukan pesan Ini nasi Bang, goreng. meja apa penggorengan? Ini kan tidak biar hangat kalau ngobrol. Oh, iya. Gitu kan. Nggak ada apinya, deh. Iya, Rame, biasanya kalau ngobrol di sini perihal iman kalau kita. ngeri Karena ya. ngopi itu ada kepanjangannya ngobrol perihal iman. Ngeri. Iya kan. Jadi kalau ngopi di tempat lu pulang langsung beriman gitu ya? Iya, insya Allah. Waduh, ngeri banget nih ngopi Nambah tempat lu. beriman deh. Nambah setidaknya. beriman ya, Iya. Mas. Soalnya biasanya nih ya, kalau lagi ngobrol seru gini, ada yang tiba-tiba muncul. Kasih wejangan. Wih, masa sih? Nggak percaya? Ya, satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa gue bilang? Ji, kasih menu yang terbaru, Ji. Oh, yang terbaru? Ya. Oke, sip. Green tea latte gimana nih? Oke banget. Sekali-kali hijau lah. jangan hitam Oke lah, terus. tamu saya udah datang. Tamu. Oh iya, ada tuh tamunya. Orang yang nggak pernah rugi selama hidup. Nggak pernah rugi. Iya, Kenapa? untung terus. Oh, iya benar juga sih. Jadi kalau kita ngobrol selalu datang. Selalu datang. Alhamdulillah. Nggak kelihatan. Ini selalu datang ada Pak Ustaz Wijaya tuh. Saya takutnya katarak dia. Oh, enggak gitu. Ini jadi ceritanya emang kebetulan apa udah janjian? Janjian, Oh, tapi janjian. memang kan hari-hari saya di sini karena di sini bukan hanya ngopi, tapi ada silaturahminya, Iya. ada ngobrol perihal iman supaya nanti punya manfaat dunia akhirat lah. Berarti Ari- kalau sering ketemu sama orang, Ya. umur kita lebih panjang. Amin, amin. amin. Besok kita ketemuan lagi. Mas Ari, Ya. nih Ya. udah datang. Biar makin asik nih. Iya, Metodenya sih Americano, tapi kopinya tradisional ya, Nusantara. Widih, tetep. Silakan Mas Ari. Ini barista beneran. Kita kalau kopi itu enakan Gimana tuh? bawahnya tuh lihat apa harumnya. Bismillah. Aromanya. Aduh. Nikmat banget. Loh, kok nggak diminum? Silakan. Kenapa nggak Cukup kan cuma cukup gimana sih guys? Aduh, jadi Tapi- ini pas banget nih Pak Ustadz kalau emang ketemunya Mas Ari pengen udah lama banget nggak ngobrol. Ya. Dulu sering satu kerjaan gitu, satu frame misalnya. Tapi sekarang kayak udah beda jalur sama Kinos gitu. Kinos yang kayaknya harus mengikuti jejak Mas Ari. Iya dong. Let's say Mas Ari ini Senior sudah dong. hijrah. Lu ngantor apa sih sekarang Mas Ari? Ya beberapa perusahaan ini apa, yuk langsung ke perusahaan gede aja. Insya Allah lancar Insya Allah. semuanya. Ya apa, bikin animasi sekarang. Ya ujung-ujungnya tetap apa namanya arahnya memang sekarang segala pekerjaan gua urusannya kayak bikin event, juga event kebanyakan juga keagamaan. Animasi juga ada value keagamaannya juga gitu. Ya. Kemudian kayak sebenarnya awalnya mulai belajar Ustadz waktu gara-gara ketemu teman-teman pengusaha juga gitu. Lu unik Ustadz, saya dulu pernah ada perusahaan saya tuh ambil dari 2011 sampai 2016 ada satu pekerjaan yang kita jalankan terus dan alhamdulillah rezekinya ya apa namanya alhamdulillah banget gitu rezekinya. Nah tapi kemudian ketika kita pelajaran akadnya
loh ternyata sebenarnya selama ini kita salah. Nah, tapi kemudian pada saat ada satu momen di mana ada sebuah pekerjaan akadnya benar-benar syar'i, itu marginnya tipis, Ustaz. Ya, ya. Tapi akad yang abu-abu tebel. Terus kan kita pikir-pikir diskusi di kantor kan. Yang tebel abu-abu lah. Ambil yang mana nih? Kita kan udah mulai belajar segala macam. Akhirnya diputusin, iya yang terakhir kali deh. Iya. Kita ambil yang tebel, Ustaz. Oke. Kita ambil nih yang tebel. Kemudian memang ketika berjalan lancar, alhamdulillah dapat itu. Marginnya untungnya besar. Alhamdulillah nih setahun nih kita nggak perlu ngerjain lagi. Tapi setelah Tapinya itu tapi ya. banyak yang kita pekerjaan yang lain nggak terbayar, aset ditipu orang, kemudian banyak hal yang kemudian merugi akad-akad lain yang banyak yang akhirnya kemudian pas kita nggak bisa diambilnya ternyata marginnya sama yang syar'i. Jadi yang bisa gua nikmatin juga jumlahnya mirip-mirip. Lah nggak berkah berarti kemarin si abu-abu yang banyak tebel Nah, itu. makanya itu gue bilang bahwa rezeki udah ditentuin segini. Iya. Mau ngambilnya dari yang halal apa enggak gitu doang. Dari situ, dari poin situ. Jadi saya pikir-pikir, yang bisa saya nikmati segitu, kalau saya pikir saya dulu ambil yang ini, sebenarnya nggak perlu, nggak ada kerepotan yang menurut diambil. Nikmatnya sama. Jadi saya mulai dari situ mulai belajar hikmah-hikmah yang ya Allah, bukan banyak, ternyata bukan tebel tipisnya ya. Iya. Tapi berkah atau enggaknya. Berkah. Gitu. Iya. Berkah ini tidak hanya tidak bisa dihitung, tetapi memang tidak matematis. Tidak bisa diindra, tapi bisa dirasakan dalam hidup. Yang paling penting tadi, ziyadatul khair. Bertambah kebaikan, jadi kelihatannya sedikit, tapi kebaikannya banyak di situ. Iya. Kebaikan yang banyak itulah ziyadatul Berkali-kali khair. maksudnya. Iya, jadi nggak rasakan anak sehat terus, anak padahal biaya untuk anak taat aja susah. Oh, Masya Allah. Jadi itu bagian dari berkah dan ini kenapa kita harus on the track, kenapa ada unsur syariahnya gitu. Tapi Mas Ari, sebelum jauh masuk ngobrol itu ya, gue pengen tahu kok lu sekarang jadi religius banget itu loh. Enggak. Ntar, tapi Dimulai Ntar aja, ntar aja. Gue kayaknya kaos banget kayak. Kita belum ada apa-apa saat itu, rezeki lagi turun. Iklan juga kita nggak ambil lagi. Terus habis ini ngapain, Pi? Stepnya habis ini. Gue cuma bisa jawab gini. Nggak tahu, Mi. Kita ngikutin Allah aja deh. Coba, kenapa lu tiba-tiba jadi religius gitu? Setahu gue dulu, sekenal gue sama lu kan, mohon maaf ya, dia kan berantakan juga, Pak. Gitu. Oh iya. Triggernya apa Dari dulu dulu yang tuh buat? masih bundanya gonta-ganti mobil. Mobil. Iya, Baju. Apa sih triggernya, Pak? Nggak, sebenarnya kalau ngomongin berantakan, sekarang juga masih berantakan sebenarnya. Orang kalau kebanyakan ngelihat orang kayak kalau misalnya udah lagi mulai ngaji kayak gimana gitu kan. Padahal sama-sama aja kita, cuma mungkin mindsetnya aja yang berubah gitu. Nah kemudian pada satu momen di mana kita kan kayak ke minimarket ya. Kalau kita banyak ngambil, pas keluar di kasir banyak kita tanyain. Hidup juga kayak gitu juga gitu. Banyak kita ngambil buat kita pakai sehari. Kita kan dihisap juga ditanya kan. Ambil apa aja, ngapain aja segala macam kan. Nah di momen itu kemudian mikir, supaya saya nggak banyak jawab pertanyaan Allah, saya nyibukin aktiviti hidup saya di jalan Allah. Gitu maksudnya. Ketika ditanya nanti, ya udah saya hikmatin semua rezeki saya, kerjaan saya, hidup saya di sini kok ngerjainnya Allah. Jadi nggak perlu banyak-banyak Di interview insya Allah nantinya gitu. Walaupun juga bukan berarti yang saya jalanin ini tentu masih banyak salahnya Ustadz, masih perlu banyak belajar lagi, mungkin banyak niat-niat yang salah gitu Ustadz. Tapi lebih duluan dirimu apa istrimu? Dulu ini. Dulu awalnya saya Ustadz. Awalnya sejak ketemu sama teman-teman pengusaha itu gitu. Nah uniknya waktu udah mulai belajar dengan usaha dengan akad-akad syariah, itu bisnis saya turun Ustaz. Bisnis turun. Gimana pas dengan akad-akad syariah di awal nih. Bisnis drop. Jadi klien gue sebenarnya dari awal dulu kebanyakan yang akadnya abu-abu emang. Iya. Jadi bisnis drop mendekati ke nol. Jadi kita lagi mengurangi syuting, Pernah pendapatan di kantor, ya melandas dulu. Asli melandas banget gitu. Berarti Mbak Fenita waktu itu berhijab bukan karena disuruh? Enggak, sendiri dia.
Tapi orang nyangkain kesannya saya jujur enggak, karena mungkin lihat prosesnya gue duluan kan. Iya. Dia sendiri benar-benar sendiri. Dia kan tipenya orang yang nggak bisa, dia harus diyakinkan banget. Dia harus dia pelajari segala macam. Benar-benar sendiri dia. Iya. Artinya bukan keterpaksaan, bukan karena tendensi suami, daripada suami saya pindah ke lain hati, bukan gitu ya? Karena emang Oh iya, enggak juga. tadi bisnis sempat landai bener-bener landai, terus akhirnya bangkit lagi karena terakhir pesugihan ya. Oh iya, kalau nggak salah dulu main jenglot kita ya. Bangkitnya pas mulai bisnis apa tuh waktu itu Mas Ari? Jadi ya kita mulai dari awal lagi, jadi banyak hal ya. Jadi beberapa site yang kita jalanin. Di awal kita mulai dagang. Pasti dari awal nih kita boleh jadi pedagang lah gitu ya. Dagang apa? Ya jualan baju gitu, apa jualan kopi lah misalnya gitu. Kalau di kantor, di event, yang event pertama setelah kita belajar itu Hijrah Fest. Tapi ada move up-nya dong, ada bangkit. Iya, alhamdulillah. Momentum baliknya ada lagi. Waduh, jadi itu jadi sebenarnya kayak kita tuh, tapi ini ya Ustadz ya, momen itu kan momen yang gimana gitu ya, diuji gitu. Pada saat istri kemudian juga mulai begitu juga diuji juga, itu tuh momen yang bikin kita jadi tambah erat, tambah mesra di situ justru. Ada di momen waktu itu dia kan syuting satu acara tuh setiap hari Ustadz. Setiap intinya di keluarga kita kayak kita keluar rumah, hari itu harus ada seolah-olah transferan masuk. Seolah gitu, walaupun mungkin nggak di saat yang tepat. Ini acara gosip nih. Setiap keluar rumah, Acara gosip bukan nih? berarti ada duit masuk. Nah, salah satunya itu kan. Nah, dia resign dari perusahaan, dari kerjaan itu gitu. Kemudian ketika dia keluar, apa namanya, kan berarti di rumah nggak ngapa-ngapain. Saya sendiri pun lagi struggling saat itu. Nah kemudian dia tanya ke saya kan, Pi, terus kita ngapain gitu ya? Oh ada momen saat waktu itu kita di tahun 2012 sampai 2018 itu keluarga kita lagi sering banget iklan Ustaz. Bisa waktu dalam setahun tuh bisa 4, bisa 5, bisa 3. Keluarga gitu. iklan dulu, keluarga iklan. Keluarga iklan dulu kan. Nah di momen dia pakai hijab, ada 2 iklan yang ingin memperpanjang kontraknya, tapi dengan syarat nggak boleh berhijab. nggak boleh berhijab. Ya. Nah, Enak tuh. kan tinggal teken, tinggal teken, nggak usah kerja, nggak usah kerja yang setiap hari syuting itu, cukup teken itu aja udah ketutup. Maunya kan begitu kan? Udah yang itu dilepas, ini ada 2 lagi yang tinggal teken. Bagaimana nih Pi? Gitu kan? Tapi aku harus nggak pakai hijab, apa nanti aja habis kontraknya selesai. Itu waktu itu kan, iya manusiawi ya. Iya, betul. Kamu udah siap belum? Ya aku sih kepengen, ya udah kepengen sih, udah. Tapi ini begini gimana nih? Gitu. Ya udahlah, nih ntar diganti yang lebih bagus, gitu kan. Ketika Kak teken, ya kita juga ketika jalan, kita belum ada apa-apa saat itu, rezeki lagi turun, iklan juga kita nggak ambil lagi. Terus di rumah aja dianya, dia juga lihat saya lagi pontang-panting cari rezeki lain gitu, usaha ini, usaha itu segala macam gitu. Terus nanya beliau ke saya kan, Pi, habis ini kita ngapain ya? Terus habis ini ngapain Pi? Stepnya habis ini? Gue cuma bisa jawab gini, nggak tahu Mi, kita ngikutin Allah aja deh. Gitu. Nanti insya Allah ada rezekinya kok, yakin. Di situ gua tuh berusaha maksimal mati-matian untuk ngebuktiin itu istri gua bahwa ini bener kok gitu. Biar jangan sampai istri saya putus. Bimbang, jangan sampai bimbang. Bener kok, bener kok. Jadi semua gitu bagaimana, walaupun ada masalah lagi susah juga kan di kantor karena kliennya udah beda lagi kan. Dari awal lagi kita. Oh, insya Allah ada. Insya Allah dikit lagi nih udah mutu. Padahal masih berat gitu. Sampai gua tutupin ke istri gitu. Jadi dengan apa yang kita punya itu, bagaimana istri tenang aja gitu kan. Tapi alhamdulillah di tahun itu mulai ada grafis-grafis naik dari bisnis kita, alhamdulillah. Kemudian ya saya ceritain ini waktu itu ketika dia launching produknya dia. Jadi dulu kan dia kepengen punya clothing, pengen punya ini apa namanya, perawatan gitu. Dulu kan dia pernah rambut terbaik ya dulu, di predikat rambut terbaik dulu zamannya presenter dulu kan, rambut pendek. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang, kamu berhijab ya? Kan gitu. Jadi berarti dia punya mimpi, ini siapa tiba-tiba ngancur mimpi gua gitu waktu zaman gua minta berhijab kan. Gitu. Nah, ketika justru pada saat dia berhijab justru dia punya produk itu gitu. Terus kan lagi launching nih yang kamu kepengen, ini kita lagi launching. Yang kamu tanyain waktu dulu ke saya, kita ngapain ya? Ini Allah tunjukin ke kita gitu. Ini Pak Ustadz, nggak semua keluarga bisa bertahan loh. Ustadz, saya baru tahu istri saya ternyata oportunis bukan karena cinta.
Kenapa? Ketika nikah sama saya, nyonya Ari Untung pas dibaca nyari untung. Itu sebabnya, Ustaz. Kopi dulu, kopi dulu. Susahnya istrinya dipanggil Buntung, Buntung. Aduh, nyari untung. Iya juga ya. Nyari untung. Banyak sharing soal hijrah gitu Iya. ya, sama istri, jadi bintang tamu. Kita itu kadang dapat hafalah, Ustaz. Mungkin jumlahnya dibanding MC jauh banget, berapa persennya kan? Iya. Tapi menerima itu bahagia minta ampun. Nah, tapi itu Mas Hari belum kejawab juga tuh. Sekali lagi tadi Apa tuh? udah disampaikan juga sama Pak Ustadz. Nggak semua keluarga bisa se-struggle itu. Iya. Di kondisi kritis bukan dari masalah finansial aja, tapi masalah gosip lah gitu kan. Ujian mentalnya berat. Tips lu sebagai kepala rumah tangga supaya tetap tough gitu. Bagus. Oh, itu dia. Jawabannya Belum. Saya paham kan? Oke. Enggak, tapi wajar pertanyaan itu karena di dunia seperti itu entertain segala macam kan iya. kawin cerai, Iya. gosip Iya, segala iya. macam. Gimana, Mas Hari? Kadang-kadang settingan juga Iya. gitu. Ya, saya juga settingan sebenarnya nikah. Oh, kalau nggak disetting kita nggak nikah loh. Bisa setting sama Iya, Io waktu itu. bener-bener serius loh, serius. Jadi ibarat di zaman itu saat yang sibuk kami lakuin waktu itu sering ngaji. Jadi ajak istri untuk ke apa namanya Surga. ilmu gitu. Ilmu, oke, ya, Jadi ngaji. kajian anak wanita atau kajian keluarga bareng-bareng gitu ya. Majelis taklim ya. Majelis taklim gitu Sampai sama sekarang teman-teman kajian kawan. musyawarah masih jalan ya? Alhamdulillah masih jalan. Ya. Jadi alhamdulillah mungkin dengan itu perlahan namanya proses Ya. belajar Ustaz. Jadi ada mindset kita mulai berubah. Jadi bahwa menilai pasangan atau rumah tangga itu sukses atau tidak itu bukan dari nominal, dari jumlah Iya. uang yang kita punya. Tolong dicatat Ji, tolong catat yang barusan. Ini bener nih omongannya. Jadi ikatannya bukan Yang karena materi. Bukan karena Nggak materi. semata materi aja. Ya, karena kalau ada materi nanti ada uang abang di saya, nggak ada uang abang. Ditendang. Nah, pelakunya ada di sini. Lanjut. Ya, yuk. Jadi ibaratnya rezeki juga nggak Oke. semata-mata incoming apa namanya uang masuk. Ya. Jadi kayak main bola itu rezeki itu bukan selalu ngegolin, tapi nggak kebobolan juga itu rezeki kan gitu. Iya, Masya Allah. Jadi mungkin nggak selamanya transfer banyak itu rezeki, tapi keluarga sehat, tentram segala macam itu juga termasuk rezeki Iya. juga. Jadi Masya Allah saat waktu dulu awalnya zaman kita banyak sharing soal hijrah gitu ya Iya. sama istri, jadi bintang tamu, kita itu kadang dapat hafalah Ustaz. Dapat apa? Hafalah namanya. Hafalah tuh fulus, bisaroh. Bisaro ya. Mungkin jumlahnya dibanding MC jauh banget berapa persennya kan? Ya. Tapi menerima itu bahagia minta ampun. Sampai itu kita taruh di berangkas, udah kita hidup ini sehari-hari pakai ini aja ya. Karena ini Insya Allah nih halal nih, karena yang punya juga orang segala macam kita juga Acaranya juga acara yang bukan yang baik maksiat, gitu ya. bukan gitu. Kita ambil 100-200 aja buat kita bawa gitu untuk sehari-hari misalnya kan gitu. Itu nggak habis-habis seolah-olah Ustaz rasanya. Allah. Kayak nggak kepake itu duitnya, kayak kemudian kayak kemana. Ini kayak kita, uang kita kemarin gini nggak habis-habis ya. Yang dulu selama itu kita syuting, kita nge-MC, kita mungkin karena taunya transfer ya, apa segala macam, nggak ngelihat langsung, nggak pegang. Tapi kayaknya ini, ya Allah kok rasanya ada perasaan gimana gitu. Makan sesuatu yang kita ini juga ya nikmat banget gitu. Nah, itulah yang mungkin kita ngerasa bahwa ya pasti dia lihat suaminya banyak kekurangan, gue juga pasti banyak kekurangan. Banget. Tapi di situ jadi menimbulkan rasa syukur gitu. Iya. Jadi kalau kita berdoa, mohon maaf, berdoa itu kok kenapa doa terus minta rezeki? Karena rezeki itu bukan sekedar yang masuk kepada diri kita, Iya. tapi hilangnya kesedihan kita. Iya. Hilangnya Derita. derita. Hilangnya orang itu pengen apapun. Iya. Dulu istri mintanya ganti gonta ini ternyata dicukupkan. Ambisinya meredam ya. Dan itu yang hilang. Jadi rezeki bukan hanya yang kita terima, tetapi apa yang dihilangkan Allah dari diri kita. Masya Allah. Hilangnya kemaksiatan, hilangnya desakan-desakan yang lain. Artinya, Hasad-hasad gitu. iya, makanya orang kaya itu bukan orang yang banyak materi. Ketika dia merasa cukup, maka koruptor itu walaupun gajinya besar, dia bukan kaya, karena kurang terus. Maka laisal ghina an kasratil aradi walakinal ghina nafas. Di antara Allah memberikan kekayaan bukan materi yang datang,
tetapi rasa cukup di hati. Itu luar biasa. Itu jauh lebih Itu nikmat pembelajaran ya. yang luar biasa. Ini Jadi kalau sebenarnya pengen ngobrol lebih banyak lagi Mas Ari, tapi Pak Ustadz bentar lagi imsak. aduh, gimana dong? Oh ini udah Kalau imsak. gitu- Saya datang sini pas maghrib loh. ini Datang sini sore nih. sahur. Gue imsak aja ya. Masya Allah. Ini waktu berjalan sangat Iya. cepat. Iya, sebelum imsak diminum dulu deh. Selamat berpuasa Mas Ari. Ya kalau gitu diundang lagi 2-3 kali. Itu enggak. Wah, belum bahaya. selesai. Lucu dia. Bahaya posisi saya. Ini ya cukup pempek.